Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'aruf ya. Saya adalah orang yang pernah terkena GERD, sehingga terjadi peradangan di lambung saya sampai ke kerongkongan ya teman-teman ya. Untuk kali ini karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman, saya harus makan apa nih sih? Kok banyak banget pantangannya ya? Saya harus makan apa gitu ya? Nah, di sini saya akan jelaskan ke teman-teman, ini adalah makanan-makanan yang saya konsumsi ya, karena makanan ini insya Allah bisa membantu proses kesembuhan. Selain obatnya tetap harus dikonsumsi ya teman-teman. Jadi obat tetap harus dikonsumsi. Nah, makanan-makanan ini yang nanti saya jelaskan itu adalah makanan penunjang ya, agar teman-teman bisa cepat sehat gitu ya. Bukan, jadi makanan ini juga penting teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman silakan yang belum menekan tombol subscribe, silakan ditekan dulu ya. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman yang udah mendukung channel ini, yang udah mensubscribe video saya ucapkan terima kasih ya. Langsung saja untuk yang pertama adalah bubur ya. Kenapa bubur? Bubur ini gampang banget dicerna ya. Selain bubur ini juga mengenyangkan, gampang banget dicerna. Nah, siapa sih yang harus mengkonsumsi bubur? Yang harus mengkonsumsi bubur itu buat teman-teman yang masih sakit perutnya. Ini wajib teman-teman. Tapi ketika teman-teman perutnya udah nggak sakit, nggak apa-apa, buburnya diganti dengan nasi juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman masih sakit, itu wajib mengkonsumsi bubur ya. Bubur ini bubur ayam, tapi jangan dikasih santan, kan biasanya ada yang pakai santan. Nah, teman-teman jangan pakai santan, tapi bisa pakai kecap asin atau manis, itu nggak apa-apa ya. Pakai ayam gitu ya. Itu dikonsumsi pagi sama mau tidur. Kenapa mau tidur? Karena kalau teman-teman konsumsi nasi pada saat mau tidur, perutnya masih sakit, nanti malam-malam bisa asam lambung bisa naik gitu ya. Jadi teman-teman sementara pagi sama mau tidur itu konsumsinya bubur ya. Nah, yang kedua adalah nasi. Ini juga kalau saya dulu malah disaraninya nasi, tapi ngunyahnya yang lembut gitu ya. Nasi ini mengandung karbohidrat yang sangat tinggi sehingga membuat rasa kenyang yang lama ya teman-teman ya. Jadi kita nggak dikit-dikit lapar. Nah, bedanya kita makan bubur sama nasi. Biasanya kalau makan bubur ini cepet lapar ya. Nah, buat teman-teman yang udah nggak sakit perutnya, terus suka cepat lapar, jangan makan bubur lagi, tapi makannya nasi, tapi ngunyahnya yang lembut gitu ya. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah teman-teman bisa konsumsi Quaker ya, oatmeal. Itu juga sangat bagus karena saya juga dulu konsumsi ya teman-teman ya. Nah, itu. Teman-teman bisa konsumsi oatmeal ya. Harganya sekitar 50.000 itu, teman-teman. Itu bagus dikonsumsi di pagi hari ataupun buat nyemil ya. Bisa ini oatmeal, buat nyemil bisa, misalkan jam 9 biasanya nyemil, nah ganti pakai oatmeal ya, bikin oatmeal gitu, atau roti gandum itu juga baik untuk lambung ya, nggak apa-apa, tidak menimbulkan asam lambung yang sangat tinggi ya, karena saya juga dulu konsumsi itu ya, oatmeal atau roti gandum. Untuk yang keempat adalah singkong rebus teman-teman. Nah teman-teman, terlihat sepele singkong rebus, tapi singkong rebus ini ya, itu bagus untuk pencernaan teman-teman ya. Buat di lambung itu bagus ya. Dia nggak cepat lapar gitu ya. Karena saya juga dulu sering konsumsi singkong rebus ketika buat nyemilnya ya. Seperti jam 9 atau jam 3 biasanya. Biasanya saya jam 9. Jam 9 tuh sering konsumsi singkong rebus. Nah, yang kelima adalah teman-teman wajib konsumsi sayuran ya. Ini wajib, setiap teman-teman makan itu wajib ada sayur ya. Karena apa? Sayur ini sifatnya basah teman-teman. Jadi bisa menetralkan asam lambung ya. Sayur ini gampang dicerna, baik ya, sangat bergizi untuk tubuh kita ya. Buat menunjang kesembuhan itu wajib. Sayur itu wajib teman-teman ya. Nah, untuk sayur sendiri saya udah catatkan ya. Sayur yang bagus buat teman-teman. Yang pertama adalah wortel ya, terus bayam, kentang, buncis, brokoli, oyong, itu bagus ya, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau bisa sayur itu tuh harus ada terus.
terutama itu wortel ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau yang terkena GERD itu matanya suka kelihatan kayak buram gitu ya. Makanya harus banyak konsumsi wortel ya. Nah, untuk yang keenam yang nggak kalah pentingnya adalah buah-buahan teman-teman ya. Buah-buahan ini juga wajib kalau teman-teman pengen sembuh dari asam lambung, buah-buahan ini wajib teman-teman ya. Nah, buah-buahan yang aman, yang nggak mengandung asam gitu ya, yang nggak ada rasa asam itu sangat bagus untuk dikonsumsi ya. Buah-buahannya seperti apel, pir, melon, terus alpukat, pepaya, bengkuang itu juga bagus. Nah itu ya teman-teman ya, itu wajib dikonsumsi sayur dan buah. Nah yang ketujuh adalah daging yang rendah lemak teman-teman ya. Jadi lauknya bisa pakai daging yang rendah lemak, contohnya seperti ayam ataupun ikan ya. Itu ikan nggak apa-apa teman-teman dikonsumsi ya, tidak meningkatkan produksi asam lambung ya teman-teman, insya Allah aman ya. Yang kedelapan adalah tahu dan tempe. Itu juga kalau bisa teman-teman masaknya itu dikukus atau bisa direbus atau bisa dipanggang ya teman-teman ya. Tahu tempe itu juga bagus ya. Yang kesembilan adalah makanan yang sehat. Nah, jadi makanan yang rendah lemak, makanan yang rendah gula ataupun makanan yang rendah penyedap rasa gitu, itu wajib teman-teman konsumsi ya. Itu. Jadi kalau mau konsumsi makanan itu jangan yang terlalu berlemak lah, pokoknya hindari dulu yang berminyak-minyak, yang santan gitu, itu pasti harus dihindari dulu ya. Minimal 3 bulan teman-teman jangan sampai selingkuh ya, dalam 3 bulan itu berturut-turut full hindari minyak atau yang digoreng, santan, pedas, asam, kafein itu berturut-turut 3 bulan ya. Selain konsumsi obat itu harus hindari dulu makanan-makanan itu ya teman-teman ya. Nah untuk yang ke-10 teman-teman, ini juga nggak kalah penting ya, susu ya. Karena apa? Rata-rata orang yang terkena GERD anxiety ini badannya turun drastis ya. Kenapa bisa turun drastis? Karena karena otak kita cemas terus berpikir yang nggak perlu, terus berpikir takut mati terus, makan aja kadang suka takut, makan ini nggak berani, makan itu nggak berani, itu ya kepikiran terus ya. Udah lambungnya lagi bermasalah, kepikiran terus ya, pasti berat badan turun ya, karena pencernaan kita lagi bermasalah, otak kita juga bermasalah. Makanya teman-teman harus dibantu dengan susunya. Susunya ini juga nggak boleh sembarangan susu ya teman-teman ya. Kalau susu beruang itu sebenarnya aman, tapi kalau bisa diangetin dulu, jangan yang dingin ya, diangetin itu bisa aman ya. Terus sama susu yang rendah lemak, biasanya susu bubuk tuh yang ada tulisannya low fat ataupun apalah ya, pokoknya teman-teman bisa baca sendiri. Kalau susu yang mau konsumsi itu rendah lemak dan baunya jangan yang menyengat ya. Misalkan kayak yang bau, biasanya suka bau vanila yang menyengat gitu, jangan ya, nanti teman-teman mual ya. Itu juga bagus, susu wajib dikonsumsi buat menunjang kesembuhan ya. Nah teman-teman, ini ada tips dari saya. Tips ini wajib harus dilakukan buat penderita GERD. Itu wajib. Kalau teman-teman tidak bisa melakukan itu, kalau teman-teman melanggar itu, sampai kapanpun akan susah sembuhnya. Sampai kapanpun nggak bisa sembuh teman-teman ya. Yang pertama adalah teman-teman makan dalam porsi yang sedikit dulu selama 3 bulan ya. Porsi yang sedikit dulu tapi sering. Jangan menunggu lapar, jangan terlalu kenyang teman-teman. Kenapa? Kalau terlalu lapar nanti akan asam lambung naik lagi, meningkat lagi, mengiritasi lagi. Kalau terlalu kenyang sama ya, makanan itu terlalu lama di lambung. Nah, lambung kan fungsinya bukan hanya mencerna makanan, tapi menyimpan makanan juga. Nah, itu ya, makanya jangan terlalu lama disimpan itu ya. Biarin lambung istirahat, nggak menyimpan makanan, nggak memproses makanan itu ya. Itu wajib selama 3 bulan itu ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dilarang tidur 3 jam setelah makan. Jadi setelah teman-teman makan dilarang tidur. Teman-teman bisa dibuat jalan-jalan atau aktivitas kecil atau duduk nyender gini ya. Pokoknya dilarang tidur. Kalau teman-teman masih tidur setelah 3 jam setelah makan,
teman-teman susah sembuhnya ya, karena asam lambung akan naik lagi. Nah, teman-teman juga wajib tidurnya nyender pakai 3 bantal atau 2 bantal ya. Di awal itu nyender ya. Kalau enggak, nanti teman-teman malam-malam itu naik reflux ya. Bisa kebangun tengah malam, tiba-tiba sesek, ngeganjel, panas tengah malam itu ya. Nah, itu teman-teman wajib tidur nyender ya. Dan makan, kalau bisa makan malam itu bubur, diganti bubur. Jadi makan nasinya itu pas siang aja. Nanti makan malamnya terakhir tuh bisa diganti bubur ya. Soalnya kebanyakan yang bangun malam itu rata-rata teman-teman konsumsi makannya itu malam, terlalu malam gitu. Jarak antara tidur dan makan itu dekat. Kalau jarak antara makan dan tidur jauh, insya Allah enggak ya. Nah, mas ntar malam lapar gitu ya. Nah, lapar ini teman-teman bisa siapin kurma di rumah. Kurma ataupun roti gandum ya. Roti gandum itu aman buat nyemil kalau malam, dikit aja, nggak usah terlalu banyak biar nggak lapar gitu ya, biar perut tuh nggak keroncongan ya. Nah, tidur juga nggak boleh terlalu malam, karena pada saat tidur ini adalah proses di mana lambung kita, sel-sel kulitnya mulai terbentuk kembali itu pada saat malam ya. Jadi manfaatkan malam itu buat istirahat total, tapi udah minum obat itu, insya Allah bisa cepat meregenerasi sel-selnya ya teman-teman ya. Nah, konsumsi makanan-makanan yang bergizi, banyakin sayur dan buah teman-teman. Insya Allah teman-teman dalam 3 bulan ya bisa cepat sembuh ya. Obat tetap dikonsumsi dan ini pikirannya dijaga. Pokoknya mulai sekarang kita nggak usah mikirin yang macam-macam. Pokoknya kita fokus, kita harus kuat, kita makan makanan yang bergizi, obat pun harus dikonsumsi, olahraga. Insya Allah teman-teman jangan sampai selingkuh nih ya selama 3 bulan ini. Insya Allah teman-teman cepat sembuh ya. Semua keluhan-keluhan seperti dada sesak, perut nyeri, kembung, keliengan, insya Allah bisa cepat sembuh ya. Saya doakan nih teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk teman-teman semua ya. Semoga teman-teman cepat sehat. Ingat pesan saya, jangan sampai selingkuh ya. Ya teman-teman ya. Mungkin itu saja sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.